Iya, menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman tentu jadi momen yang menyenangkan. Namun tanpa perencanaan keuangan yang baik, tidak sedikit warga yang akhirnya hanya bisa gigit jari begitu kembali ke kota asal karena kehabisan bekal. Strategi keuangan seperti apa ya yang perlu dilakukan agar itu tidak terjadi? Untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami seorang perencana keuangan atau financial planner, Safir Senduk. Halo, selamat pagi Bapak Safir. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, min aidin wal faizin, maaf Sama-sama. lahir dan batin. Sama-sama. Nah ini seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Kartika ya, sebenarnya itu seberapa penting sih perencanaan keuangan pasca pengeluaran tinggi di hari raya lebaran. Seperti kita ketahui pada saat lebaran kan semua orang itu misalkan beli baju baru, mobil baru, bagi-bagi THR, beli kue kering dan lain sebagainya. Iya. Betul. Jadi biasanya pada saat Lebaran itu ada 5 pengeluaran besar yang dilakukan orang. Ada 5. Apa aja itu, Pak? Ya. Dan ini yang bikin setelah Lebaran itu biasanya orang habis-habisan. Jadi yang pertama itu adalah bayar THR pegawai yang bekerja di rumah. Ada asisten rumah tangga, mungkin driver dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Betul. Kemudian kedua mudik Lebaran. Nah, bagi beberapa orang mudik ini lumayan banyak juga uang keluar kayak tiket segala macam gitu ya. Kemudian ketiga adalah pengeluaran untuk halal bihalal, beli bahan makanan, kue Lebaran dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian keempat itu adalah beli atau keluar uang untuk angpau, ya ponakan-ponakan gitu ya masih kecil-kecil, disawer gitu. Dan kalau misalnya anggota keluarga cukup banyak, makin banyak juga yang mesti dikeluarkan. Dan yang kelima itu adalah rekreasi selama libur Lebaran. Ya kayak sekarang ini minggu-minggu libur Lebaran. Dan biasanya dari 5 pengeluaran tersebut, pengeluaran paling besar itu biasanya pengeluaran nomor 2, tiket mudik, biasa makin jauh, jaraknya makin lumayan. Dan yang nomor 5 yaitu rekreasi libur Lebaran. Kenapa? Karena biasanya orang ketika Lebaran itu mindsetnya adalah mindset liburan. Iya. Jadi ketika mindset libur, orang bisa aja milih-milih harga tiket murah, orang bisa aja milih-milih, orang udah tahu berapa yang dia harus keluarkan untuk THR, orang sudah tahu berapa yang harus dia keluarkan untuk belanja bahan makanan, tapi orang tidak pernah ngitung untuk rekreasi. Mereka biasa main keluar gitu aja, karena mindsetnya mindset liburan, dan ini yang bikin orang jadi habis-habisan ketika selesai Lebaran, dan ini terus berulang setiap tahun. Iya. Ya, dan tahun lalu saya juga dapat pertanyaan sama, apa yang harus dilakukan orang-orang udah habis-habisan? Kenapa? Karena mindsetnya mindset liburan. Jadi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya ya sudah, biarkan tahun ini selesai, tahun depan ya jangan begitu lagi. Bisa nggak ya? Bisa ya? Gimana ya Cak ya kalau ngomong Iya. sama ibu-ibu tuh agak susah gitu ya, Iya. karena pasti terus berulang. Nah ini gimana ya kita membagi postur keuangan agar tetap sehat? Kira-kira berapa persen dari setiap rerataan penghasilan sih? Saya selalu bilang bahwa yang namanya keuangan itu tidak bisa dihitung setiap orang sama ya. Kenapa? Karena setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, mindset-nya juga berbeda-beda, jumlah yang ditanggung juga berbeda-beda. Tapi sebagai gambaran dasar adalah bahwa bagi pengeluaran itu menjadi 4 pengeluaran besar. Jadi pertama itu adalah untuk membayar cicilan utang, itu yang pertama, itu maksimal 30%, itu yang pertama. Ya, seperti misalnya ke perbankan dan lain sebagainya. Kemudian kedua itu adalah untuk membayar atau menambah tabungan dan investasi yang kita lakukan. Ini minimal 10% dari pengeluaran kita, itu yang kedua. Kemudian ketiga itu adalah untuk bayar premi asuransi, dan yang keempat itu bayar biaya hidup. Jadi misalnya cicilan utang 30% maksimal, kemudian tabungan dan investasi 10% minimal, kemudian premi asuransi 10% dan biaya hidup 50%. Dan dari semua pengeluaran tersebut tentunya biaya hiduplah yang umumnya paling besar. Oh, oke. Biaya hidup yang paling besar Paling ya. besar, betul. Baiklah. Nanti sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih, Pak. Jadi kita nih akan sudah sempatnya bertanya kepada beberapa responden ya, pengeluaran apa saja sih yang paling besar mereka pakai di momen Lebaran? Yuk, kita simak tayangannya berikut ini. Semoga lekas membaik. Semoga baik-baik saja. Mantap! Habis libur Lebaran bersama keluarga. Habis mudik. Dari mana Kak? Pekanbaru. Aku habis pulang mudik. Dengan siapa aja? Dengan keluarga. Kemudian kemana nih mudiknya kalau boleh tahu? Kemarin aku mudiknya seminggu di Pekanbaru. Aman nggak? Lumayan cukup mengurangi gitu. Ya, menipis. Oke, tapi Ya kondisi keuangannya
ya adalah gitu. Jadi ada nanti kerja lagi. Pokoknya mah berbagi sama keluarga. Lebih ke tiket pesawat kali ya, lebih ke tiket pesawat sama hotel karena memang pesawat kan sekarang juga agak susah ya. Jadi memang wajar sih mahal tapi kebayar lah semuanya. Ini transportasi untuk kayak ongkos perjalanan. Kan saya ke Bandung, jadi dari Bandung ke Jakarta, Jakarta Pekanbaru, terus dari bandaranya juga ke rumah lagi gitu. PP-nya ya lumayan lah. Besar paling transportasi ya. Kan sekarang udah naik lagi tiket pesawatnya gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah jadi nurunin inilah tiket pesawatnya untuk mudik berikutnya. Aduh, lumayan mewakili perasaan kita di sini ya, Ca ya. Iya, bener tuh seperti yang tadi Bapak katakan Iya. ya, paling Iya. banyak ialah di mudik dan juga di Rekreasi. liburan, di Libur lebaran, rekreasi. Jangan banyak yang mengeluh mengenai tiket, Yes. ya kan, pulang perginya aja sudah berapa. Nih, bagaimana Bapak menanggapi tadi beberapa koresponden yang sudah kita wawancarai? Ini persis seperti yang terjadi selama ini bahwa Iya. ketika orang mudik mindsetnya adalah mindset liburan. Ya, perilakunya perilaku liburan. Padahal seharusnya adalah ketika dia mudik perilakunya adalah perilaku berlebaran bersama keluarga. Ya, tapi yang terjadi adalah ketika dia berlebaran habis itu ditambah rekreasi alias liburan bareng. Nah, pengeluarannya banyak habis di situ sebetulnya. Gitu. Sementara kalau untuk tiket ya memang nggak bisa diapa-apain kan gitu ya. Memang tergantung jaraknya kemana. Tadi saya lihat ada yang dari Pekanbaru pulang ke Bandung atau sebaliknya seperti itu. Tiket memang nggak bisa diapa-apain. Tapi sekali lagi rekreasi libur lebarannya inilah yang luar biasa. Lalu nih kan sudah terlanjur keluar ya. Gimana caranya kita memulihkan lagi nih? Iya, seperti tadi kan ada yang mengatakan bahwa ya udah ntar pulang kerja lagi. Ini menarik, kenapa? Karena biasanya itu sangat tergantung dari profesi apa yang ditekuni oleh setiap orang ya. Nah, kalau misalnya mereka seorang karyawan, maka biasanya mereka akan menunggu gajian tanggal 25 ya atau tanggal 1 misalnya. Itu kalau karyawan. Nah, bagi freelancer tergantung freelancernya dia kerja apa gitu ya. Tapi biasanya kalau freelancer biasanya sedikit lebih mudah. Kenapa? Karena freelancer bisa punya kesempatan untuk dapat penghasilan beberapa kali dibanding mereka yang karyawan, beberapa kali dalam sebulan. Dan ini menarik, kenapa? Karena freelancer tergantung mereka kerja apa. Kalau dia buka usaha atau dia pengusaha, kembali lagi usahanya usaha apa dulu. Sekali lagi, bagi karyawan memang sedikit agak berat. Kenapa? Karena mereka harus menunggu gajian. Iya. Makanya yang biasa dilakukan orang adalah mereka banyak yang mencari peluang penghasilan tambahan ketika Ramadan untuk membantu membayar pengeluaran yang ekstra ketika Lebaran. Oh ya, itulah suka dukanya menjadi freelancer. Yes. Oke, baik Pak. Nah, ini supaya tidak terulang dan juga tidak terjadi lagi kebingungan pada saat momen setelah mudik lebaran atau liburan lebaran. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, harus kita persiapkan paling tidak tuh berapa bulan sebelum lebaran kah, setahun kah, atau bagaimana nih cara pembagian yang benar? Antisipasinya. Iya, jadi dari semua pengeluaran yang saya sebut tadi, yang ada 5 itu transport dan lain sebagainya, kemudian bayar THR dan lain sebagainya, itu pasti berulang setiap tahun. Iya. Pasti setiap tahun berulang. Dan dari pengeluaran-pengeluaran tersebut, ada pengeluaran-pengeluaran yang bisa disiapkan dari jauh hari, tapi ada juga pengeluaran yang hanya bisa dibayar pada saat itu juga misalnya. Kayak bisa amplop, dia hanya bisa dibayar pada saat itu juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah lihat lagi next year atau tahun berikutnya, kira-kira pengeluaran apa yang besar dari 5 pengeluaran itu. Apakah THR pegawai kah? Beberapa dia bilang, oh Mas Safir di rumah saya pegawainya udah berkurang kok, jadi tahun depan udah berkurang yang bekerja di rumah saya, itu yang pertama. Apakah mudik kah? Oh tahun depan saya nggak mudik, oh tahun depan saya mudik. Apakah mungkin halal bihalal? Oh tahun depan kayaknya halal bihalal di rumah saya aja, lebih sederhana seperti itu ya. Jadi kita harus cari tahu kira-kira tahun depan pengeluaran besar kita apa, kemudian fokus siapkan itu. Karena ada juga beberapa keluarga yang dia fokusnya adalah di tahun depan kayaknya yang mahal adalah rekreasi libur lebaran deh. Jadi itulah yang kita siapkan dari jauh hari. Paling nggak mungkin 3 bulan sebelumnya itu yang bisa disiapkan. Kalau kita menganggap lebaran itu, pengeluaran lebaran itu penting. Seperti itu. Ini bermanfaat ya, terutama untuk keuangan kita nih. Tapi penasaran loh, Ca, ini kalau menghubungi Bapak kemana ya? Bisa ke apa namanya di Instagram atau Twitter saya di alamat Safir Senduk ya. Di situ ada, saya juga banyak nulis artikel-artikel yang mudah-mudahan bermanfaat.
Amin. Terima kasih Bapak atas Terima hadirnya kasih. di studio kami. Ini sangat menginspirasi sekali, terutama kita ya, untuk ibu-ibu dan juga para pemirsa semua yang mewakili ya kan keresahan kita mungkin pada saat selesai liburan, mudik dan lain sebagainya. Iya, Semoga betul. kondisi keuangannya semuanya sehat ya. Dan Amin. pulih kembali.